Suku Padang, yang secara lebih tepat dikenal sebagai suku Minangkabau, merupakan salah satu suku bangsa besar di Nusantara yang memiliki sejarah sangat tua, kompleks, dan kaya akan nilai adat, filsafat hidup, serta tradisi intelektual. Istilah Padang sendiri merujuk pada ibu kota Sumatera Barat, yang kemudian menjadi sebutan populer bagi orang Minangkabau di luar daerah asalnya. Namun dalam identitas budaya mereka, orang Minangkabau lebih mengenal diri sebagai urang awak, yaitu orang yang berasal dari alam Minangkabau. Sejarah suku ini tidak hanya terbentuk oleh peristiwa politik dan kekuasaan, tetapi juga oleh mitos, tambo, catatan sejarah lisan, perjalanan spiritual, serta interaksi panjang dengan alam pegunungan Bukit Barisan yang membentuk watak dan cara berpikir masyarakatnya. Menurut Tambo Minangkabau, asal-usul suku ini ditelusuri hingga ke masa sangat lampau, bahkan dikaitkan dengan keturunan Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great. Dalam cerita lisan yang diwariskan turun-temurun, disebutkan bahwa nenek moyang orang Minangkabau datang dari arah timur laut dan kemudian menetap di dataran tinggi Sumatera Barat, khususnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Luhak Nantigo, Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Kota. Walaupun kisah ini bersifat mitologis, ia memiliki peran penting dalam membangun identitas kolektif, rasa kebesaran, dan legitimasi adat Minangkabau sebagai sebuah peradaban tua yang setara dengan peradaban besar dunia. Secara geografis, alam Minangkabau yang didominasi pegunungan, lembah subur, dan sungai-sungai besar menjadikan masyarakatnya terbiasa hidup mandiri, tangguh, dan adaptif. Gunung Merapi, Singgalang, dan Sago bukan sekedar bentang alam, tetapi juga bagian dari kosmologi Minangkabau. Dari lingkungan inilah lahir sistem sosial yang unik, yaitu adat matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Sistem ini menjadikan perempuan sebagai pemegang harta pusaka dan penjaga keberlanjutan suku, sementara laki-laki berperan sebagai pelindung adat, perantau, dan penyebar ilmu. Pola ini kelak membentuk karakter orang Padang yang dikenal cerdas, pandai berdiplomasi, dan kuat dalam menjaga hubungan sosial. Dalam masa prasejarah hingga awal sejarah tertulis, masyarakat Minangkabau hidup dalam kelompok-kelompok nagari yang otonom. Nagari bukan sekedar desa, tetapi unit sosial politik yang memiliki aturan, hukum adat, serta pemimpin yang dipilih berdasarkan musyawarah. Filosofi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, belum muncul pada masa awal ini. Namun, nilai musyawarah, keadilan, dan keseimbangan sudah menjadi inti kehidupan masyarakat. Keputusan penting tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui perundingan para penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai. Sebuah tradisi demokratis yang jauh mendahului konsep demokrasi modern. Memasuki fase sejarah yang lebih terstruktur, peradaban Minangkabau mulai dikenal melalui keberadaan Kerajaan Pagaruyung yang menjadi pusat politik, adat, dan kebudayaan masyarakat Minangkabau selama berabad-abad. Kerajaan ini berkembang di wilayah Tanah Datar, dengan Raja Adityawarman sebagai salah satu tokoh penting dalam catatan sejarah tertulis abad ke-14. Adityawarman dikenal sebagai penguasa yang memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Majapahit dan tradisi Buddha Tantrayana. Namun, ia juga mampu menyesuaikan kekuasaannya dengan adat lokal Minangkabau yang sudah kuat. Disinilah terlihat keunikan Minangkabau, di mana kekuasaan raja tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh adat dan peran para penghulu nagari. Raja berfungsi sebagai simbol pemersatu, sementara kehidupan sehari-hari masyarakat tetap diatur oleh hukum adat yang berlaku di masing-masing nagari, menciptakan keseimbangan antara pusat dan daerah yang jarang ditemukan pada kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Struktur pemerintahan Pagaruyung
dikenal dengan konsep Rajo Tigo Selo, yaitu Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadat, yang masing-masing memiliki wilayah kewenangan berbeda. Sistem ini mencerminkan pemisahan kekuasaan yang matang antara urusan duniawi, adat, dan spiritual. Raja Alam berperan dalam urusan politik dan hubungan luar. Raja Adat mengatur hukum dan tradisi, sementara Raja Ibadat bertanggung jawab pada kehidupan keagamaan. Pembagian ini memperlihatkan betapa masyarakat Minangkabau sejak awal telah memiliki pemahaman mendalam tentang keseimbangan kekuasaan dan pentingnya menjaga harmoni antara adat dan keyakinan. Sistem ini juga menjadi fondasi kuat yang memungkinkan Minangkabau bertahan menghadapi berbagai perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Pada masa kejayaan Pagaruyung, jalur perdagangan yang melintasi Sumatera Barat menjadikan wilayah Minangkabau sebagai simpul penting dalam jaringan ekonomi Nusantara. Emas dari pedalaman, hasil pertanian, dan kerajinan lokal diperdagangkan hingga ke pesisir barat Sumatera dan Selat Malaka. Interaksi dengan pedagang India, Arab, dan Tiongkok membawa pengaruh budaya dan agama yang semakin memperkaya peradaban Minangkabau. Namun, masyarakat Minangkabau tidak menerima pengaruh luar secara mentah. Mereka menyeleksi dan menyesuaikannya dengan adat yang telah ada. Prinsip adat nan sabana adat menjadi penyangga utama agar perubahan tidak merusak tatanan sosial, melainkan memperkuatnya. Masuknya Islam ke tanah Minangkabau menjadi salah satu titik balik paling penting dalam sejarah suku Padang. Karena sejak saat itu, identitas budaya, sistem nilai, dan cara hidup masyarakat Minangkabau mengalami transformasi besar tanpa kehilangan akar adatnya. Islam diperkirakan mulai masuk sejak abad ke-16 melalui jalur perdagangan pesisir barat Sumatera, terutama dari Aceh, Gujarat, dan Arab. Para ulama dan pedagang Muslim tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga etika, hukum, dan cara pandang baru tentang kehidupan sosial. Proses Islamisasi di Minangkabau berlangsung relatif damai, karena ajaran Islam menemukan titik temu dengan nilai-nilai adat yang telah lama menjunjung tinggi keadilan, musyawarah, dan keseimbangan sosial. Pada masa awal, Islam hidup berdampingan dengan adat lama yang masih dipengaruhi Hindu-Buddha. Hal ini melahirkan perdebatan dan dialektika panjang di kalangan masyarakat Minangkabau, terutama antara kaum adat dan kaum agama. Perbedaan pandangan ini tidak selalu berjalan mulus. Ketegangan sering muncul ketika adat lama dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Namun, dari proses panjang inilah lahir falsafah besar Minangkabau yang terkenal hingga kini, yaitu adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang berarti adat bersendi kepada agama dan agama bersumber pada Al-Quran. Prinsip ini menjadi jalan tengah yang menyatukan adat dan Islam, menjadikan Minangkabau sebagai salah satu contoh paling unik di dunia Islam dalam mengintegrasikan tradisi lokal dengan ajaran agama. Pusat penyebaran Islam di Minangkabau berkembang melalui surau, yang berfungsi bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, diskusi intelektual, dan pembentukan karakter generasi muda. Di surau, para pemuda Minangkabau belajar Al-Quran, fikih, tasawuf, sekaligus dilatih menjadi individu mandiri yang kelak merantau membawa ilmu dan nilai Islam ke berbagai daerah. Tradisi ini melahirkan banyak ulama besar Minangkabau yang pengaruhnya melampaui wilayah Sumatera Barat, bahkan hingga ke Semenanjung Malaya dan Nusantara bagian barat. Namun, dinamika antara adat dan agama mencapai puncaknya pada awal abad ke-19 ketika muncul gerakan Padri. Gerakan ini dipimpin oleh para ulama yang baru kembali dari Mekah dan terinspirasi oleh gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah. Kaum Padri berusaha membersihkan praktik adat yang dianggap bertentangan dengan Islam, seperti perjudian, sabung ayam, dan minuman keras.
Di sisi lain, kaum adat merasa bahwa perubahan yang dilakukan terlalu keras dan mengancam tatanan sosial. Konflik antara kedua pihak akhirnya berubah menjadi perang saudara yang panjang dan melelahkan, meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Minangkabau. Konflik antara kaum Padri dan kaum adat yang semula bersifat internal, akhirnya berkembang menjadi perang besar yang mengguncang seluruh alam Minangkabau. Sebuah peristiwa yang dikenal dalam sejarah sebagai Perang Padri. Perang ini berlangsung sejak awal abad ke-19 dan menjadi salah satu konflik paling berdarah di Sumatera Barat. Kaum Padri, dengan semangat pembaruan Islam yang kuat, berusaha menerapkan syariat secara ketat di seluruh nagari. Sementara kaum adat berupaya mempertahankan tradisi lama yang telah diwariskan turun-temurun. Pertentangan ideologis ini berubah menjadi kekerasan terbuka ketika masing-masing pihak menganggap yang lain sebagai ancaman terhadap keberlangsungan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Dalam situasi yang semakin genting, sebagian pemimpin adat akhirnya meminta bantuan pemerintah kolonial Belanda untuk menghadapi tekanan kaum Padri. Keputusan ini menjadi titik balik yang sangat menentukan, karena kehadiran Belanda mengubah konflik internal menjadi perang kolonial. Awalnya, Belanda tampil sebagai sekutu kaum adat. Namun, seiring waktu, tujuan utama mereka semakin jelas, yaitu menguasai wilayah Minangkabau dan sumber daya alamnya. Benteng-benteng dibangun, pasukan dikerahkan, dan strategi perang modern diterapkan untuk melemahkan kekuatan kaum Padri yang selama ini mengandalkan jaringan surau dan dukungan masyarakat pedalaman. Tokoh sentral dalam fase akhir Perang Padri adalah Tuanku Imam Bonjol, seorang ulama karismatik yang tidak hanya menjadi pemimpin militer, tetapi juga simbol perlawanan terhadap penjajahan. Di bawah kepemimpinannya, perlawanan kaum Padri berubah arah, dari konflik internal menjadi perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Banyak nagari yang sebelumnya terpecah mulai bersatu menghadapi musuh bersama. Perang berlangsung dengan sangat sengit, menelan banyak korban jiwa, menghancurkan nagari, dan memaksa masyarakat Minangkabau hidup dalam penderitaan panjang. Pada tahun 1837, setelah pengepungan panjang dan strategi tipu daya, Tuanku Imam Bonjol akhirnya ditangkap oleh Belanda dan diasingkan hingga wafat di tanah jauh. Kekalahan ini menandai berakhirnya Perang Padri, namun bukan akhir dari semangat perlawanan Minangkabau. Perang Padri meninggalkan warisan penting, berupa kesadaran kolektif akan bahaya perpecahan internal, serta pentingnya persatuan antara adat dan agama. Dari tragedi ini pula, lahir kesepakatan besar yang memperkuat falsafah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi, Kitabullah, sebagai fondasi kehidupan masyarakat Minangkabau di masa-masa berikutnya. Setelah berakhirnya Perang Padri, wilayah Minangkabau sepenuhnya berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Dan sejak saat itu, kehidupan masyarakat mengalami perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan. Belanda mulai menata ulang sistem pemerintahan nagari, mengurangi peran tradisional para penghulu, dan menggantinya dengan struktur administratif kolonial yang lebih sentralistik. Namun, berbeda dengan daerah lain, masyarakat Minangkabau menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Mereka tidak hanya menjadi objek penjajahan, tetapi juga memanfaatkan celah dalam sistem kolonial untuk memperkuat diri melalui pendidikan dan jaringan intelektual. Belanda membuka sekolah-sekolah modern yang pada awalnya bertujuan mencetak tenaga administrasi lokal. Anak-anak Minangkabau, terutama dari kalangan penghulu dan keluarga terpandang, mulai mendapatkan akses pendidikan barat. Dari sinilah muncul generasi baru Minangkabau yang menguasai bahasa Belanda, ilmu hukum, jurnalistik, dan pemikiran modern. Uniknya, pendidikan modern ini tidak menghapus tradisi lama, melainkan berjalan berdampingan dengan pendidikan surau. Seorang pemuda Minangkabau bisa belajar agama di surau pada malam hari dan belajar ilmu barat di sekolah kolonial pada siang hari. Kombinasi inilah yang melahirkan karakter khas Minangkabau,
religius, kritis, dan intelektual. Pada masa ini pula, tradisi merantau semakin menguat sebagai bagian dari strategi bertahan hidup dan pengembangan diri. Banyak orang Minangkabau meninggalkan kampung halaman menuju kota-kota besar seperti Padang, Medan, Batavia, bahkan hingga ke Semenanjung Malaya. Di rantau, mereka berdagang, menulis, mengajar, dan berpolitik. Rantau bukan sekedar tempat mencari nafkah, tetapi juga ruang pembentukan identitas dan jaringan sosial yang luas. Orang Minangkabau membawa adat dan nilai kampung halaman kemanapun mereka pergi, menjadikan budaya Minangkabau tersebar luas di Nusantara. Dari rahim sejarah kolonial inilah, lahir tokoh-tokoh besar Minangkabau yang memainkan peran penting dalam kebangkitan nasional Indonesia, seperti Muhammad Hatta, Tan Malaka, Sutan Takdir Alis Jahbana, dan banyak ulama serta cendekiawan lainnya. Mereka dikenal sebagai pemikir tajam, orator ulung, dan penulis produktif yang gagasannya mempengaruhi arah perjuangan bangsa. Bagi masyarakat Minangkabau, melawan penjajahan tidak selalu dilakukan dengan senjata, tetapi juga dengan pena, pikiran, dan pendidikan. Inilah bentuk perlawanan intelektual yang menjadi ciri kuat suku Padang hingga hari ini. Ketika gelombang nasionalisme Indonesia mulai menguat pada awal abad ke-20, masyarakat Minangkabau berada di garis depan perjuangan intelektual dan politik melawan kolonialisme. Didukung oleh tradisi berpikir kritis, budaya debat di surau, serta pengalaman panjang hidup di rantau, orang Minangkabau cepat menyerap gagasan kemerdekaan, persamaan hak, dan penentuan nasib sendiri. Organisasi pergerakan seperti Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, dan berbagai media pers nasional menjadi ruang penting bagi tokoh-tokoh Minangkabau untuk menyuarakan perlawanan terhadap penjajahan. Di surat kabar dan mimbar politik, suara mereka lantang, tajam, dan berani menantang kekuasaan kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, alam Minangkabau mengalami penderitaan baru. Sistem kerja paksa, kekurangan pangan, dan tekanan militer menambah beban masyarakat yang sebelumnya telah lama hidup di bawah kolonialisme. Namun, masa ini juga menjadi periode persiapan mental dan organisasi menuju kemerdekaan. Banyak pemuda Minangkabau dilatih dalam organisasi semi-militer Jepang, yang kelak menjadi modal penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Surau dan rumah gadang kembali menjadi pusat diskusi, tempat rakyat membicarakan masa depan bangsa di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Minangkabau segera menunjukkan dukungan penuh terhadap Republik Indonesia. Wilayah Sumatera Barat menjadi salah satu basis penting pemerintahan dan perjuangan bersenjata melawan upaya Belanda untuk kembali berkuasa. Ketika Yogyakarta jatuh pada agresi militer Belanda, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI, dibentuk di Bukit Tinggi, sebuah peristiwa bersejarah yang menegaskan peran strategis Minangkabau dalam menyelamatkan eksistensi Republik. Dukungan rakyat, ulama, dan tokoh adat bersatu dalam satu tujuan, mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dengan pengorbanan besar. Namun, perjuangan tidak berhenti setelah pengakuan kedaulatan. Ketegangan politik pusat daerah pada era awal kemerdekaan melahirkan kekecewaan dan konflik baru di Sumatera Barat. Peristiwa PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, pada akhir 1950-an menjadi bab pahit dalam sejarah Minangkabau. Banyak tokoh dan masyarakat terjebak dalam konflik politik yang kompleks, menyebabkan penderitaan dan trauma berkepanjangan. Meski demikian, dari pengalaman pahit ini, masyarakat Minangkabau kembali belajar tentang pentingnya persatuan nasional dan dialog, serta menegaskan komitmennya sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Memasuki era modern dan pasca kemerdekaan, masyarakat Minangkabau menghadapi tantangan baru yang tidak kalah besar dibandingkan masa penjajahan,
yaitu bagaimana mempertahankan identitas budaya di tengah arus globalisasi dan perubahan sosial yang begitu cepat. Urbanisasi, pendidikan modern, teknologi, serta pergaulan global telah mengubah cara hidup generasi muda Minangkabau, baik di kampung halaman maupun di perantauan. Namun, di tengah perubahan tersebut, adat Minangkabau tetap bertahan sebagai fondasi nilai yang mengatur hubungan sosial, keluarga, dan komunitas. Rumah Gadang, walau tidak lagi menjadi tempat tinggal utama, masih berdiri sebagai simbol identitas dan pusat adat yang mengikat anggota kaum dalam satu garis keturunan ibu. Sistem matrilineal, yang sejak lama menjadi ciri khas Minangkabau, terus beradaptasi dengan zaman. Perempuan Minangkabau tetap memegang peranan penting sebagai pemilik harta pusaka dan penjaga keberlanjutan suku, sementara laki-laki menjalankan peran sebagai mamak, pemimpin adat, dan pencari pengalaman di rantau. Meski dalam praktik modern, terjadi penyesuaian akibat hukum negara dan ekonomi pasar, nilai dasar tentang tanggung jawab kolektif, musyawarah, dan keseimbangan peran tetap dijunjung tinggi. Tradisi merantau pun masih hidup, bahkan semakin luas, menjadikan orang Minangkabau hadir di hampir seluruh wilayah Indonesia dan berbagai negara di dunia. Budaya Minangkabau juga terus hidup melalui bahasa, sastra lisan, randai, saluang, dan seni kuliner yang terkenal hingga mancanegara. Masakan Padang menjadi salah satu simbol paling nyata penyebaran budaya Minangkabau, sekaligus bukti kemampuan adaptasi ekonomi masyarakatnya. Di balik keberhasilan ini, tersimpan filosofi hidup Minangkabau yang menekankan kerja keras, kemandirian, dan solidaritas. Setiap rumah makan Padang bukan sekedar tempat makan, tetapi juga ruang pertemuan budaya, tempat nilai-nilai kampung halaman tetap dijaga meski jauh di rantau. Pada akhirnya, sejarah panjang suku Padang atau Minangkabau adalah kisah tentang ketahanan budaya, kecerdasan sosial, dan kemampuan berdamai dengan perubahan. Dari tambo dan mitos asal-usul, kejayaan Pagaruyung, konflik adat dan agama, penjajahan, perjuangan kemerdekaan, hingga kehidupan modern, Minangkabau terus membuktikan bahwa sebuah budaya dapat bertahan tanpa menutup diri dari dunia luar. Filosofi alam tak ambang jadi guru menjadi pegangan utama, mengajarkan bahwa kehidupan adalah proses belajar tanpa henti. Inilah warisan terbesar suku Padang bagi Indonesia dan dunia. Sebuah peradaban yang hidup, lentur, dan tetap berakar kuat pada nilai-nilai luhur nenek moyangnya.